Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari saya Agusani. Baik, saya ingin menjelaskan yaitu pertama struktur jembatan, yang kedua tipe-tipe jembatan, yang ketiga komponen jembatan. Yang pertama yaitu pengertian jembatan. Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyembangari jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk menyemberangi perjalanan kaki, kendaraan atau kereta api di atas halangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan atau transport. Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Nah, di sini juga ada gambaran tampak pada gambar jembatan. Ya, fungsinya sebagai lintas kendaraan, dan juga ada kendaraan motor, juga ada mobil, dan juga ada dalam pegang. Kemudian struktur jembatan. Nah, struktur jembatan merupakan struktur yang membentang horizontal di antara tumpuan yang fungsinya untuk memikul beban vertikal. Vertikal jembatan cukup sederhana. Dua, penjaga penahan balok. Penjaga harus cukup kuat untuk menahan struktur, dan bentang antara penjaga harus cukup kuat untuk memikul beban. Bentang umumnya dibuat sependek mungkin. Bentang panjang digunakan di mana pondasi yang baik yang terbatas, misalnya di dalam air, yang dalam laut atau laut. Desain jembatan memiliki tiga tujuan. Yang pertama efisien, yang kedua ekonomis, dan ketiga keindahan. Efisien adalah prinsip ilmiah yang memberi nilai pada pemburuan bahan sambil meningkatkan kinerja. Ekonomi adalah prinsip sosial yang memberi nilai dan pemburuan biaya konstruksi dan pemeliharaan sambil mempertahankan efisien. Keindahan adalah prinsip simbol atau visual yang memberi nilai pada ekspresi pribadi desainer pada mengorbankan kinerja atau ekonomi. Dalam mendesain jembatan harus mempertimbangkan aspek ekonomi, efisien, dan keindahan, serta mampu pada gambar jembatan di samping merupakan jenis melengkung. Di sini ada gambaran jembatan melengkung yang juga ada secara efisien, juga ada ekonomisnya, juga ada keindahannya. Juga yang kedua yaitu tipe-tipe jembatan, yaitu jembatan lengkung. Jembatan lengkung menggunakan lengkungan sebagai komponen struktural utama. Lengkungan selalu terletak di bawah jembatan, tidak pernah di atas. Dengan bantuan tengah bentang pilar dapat dibuat dengan satu atau lebih lengkungannya, tergantung pada jenis beban dan kuat tekanan yang ditahan. Komponen utama dari jembatan ini adalah abdomen dan pilar yang harus dibangun kuat karena dan membawa berat seluruh struktur jembatan dan kekuatan yang disampaikan. Dan di sini ada jembatan lengkung, dan juga ada sebagai komponen struktural, ya, terletak di bawah, dan juga ada sebagai abdomennya, dan jembatan juga ada pilarnya untuk sebagai kekuatan jembatan. Dan juga ada jembatan balok, ya. Jembatan balok yaitu checking individu dari jembatan balok tersegmentasi dapat memiliki panjang yang sama, panjang variabel, cenderung atau terbentuk V. Contoh jembatan balok yang paling terkenal adalah Lake Pontchartrain di Louisiana Selatan yang panjangnya 22,85 mil sampai 38,5 km. Nah, di sini jembatan balok ini adalah salah satu jembatan terpanjang, ya. Panjang mungkin cenderung terbentuk seperti V balok. Kemudian tipe-tipe kemudian jembatan cantilever, ya. Jembatan cantilever paling terkenal di dunia adalah Hoover Bridge di Kanada, salah satu jembatan tertua di Jepang. Nah, jembatan gantung menggunakan tali atau kabel yang menyebar dari sebuah pilar ketika yang menahan berat dek jembatan dan lalu lintas, mampu menggunakan decking sama rentang berat. Jenis jembatan ini sangat populer di seluruh dunia. yaitu jembatan gantung.
hanya argumen dan pilar salah satu lebih yang tetap di tanah. Sebagian besar struktur jembatan bisa sangat fleksibel dan sering dapat secara dramatis menahan kekuatan angin, gempa bumi, atau bahkan getaran lalu lintas on-off atau kendaraan. Beberapa contoh jembatan gantung yang paling terkenal adalah jembatan Golden Gate Descent Lewis. Jembatan ini asli teori jembatan Lewis Cige. Nah, di sini jembatan gantung ya, seperti ada jembatan yang memiliki gantungan seperti ada kabel-kabel yang Nah, kemudian jembatan kabel awalnya dibangun dan dipulakan pada abad ke-16. Sekarang jembatan kabel adalah desain populer yang sering digunakan untuk mencakup jarak menengah hingga jauh yang lebih panjang daripada jembatan cantilever, tetapi lebih pendek, dan jembatan gantung terpanjang material yang umumnya adalah tiang baja atau beton. Popliger, potong pasir tegang, dan tali baja. Jembatan ini dapat mendukung hampir setiap jenis stacking atau tidak termasuk rel berat, dan digunakan secara luas dan seluruh dunia dalam beberapa variasi konstruksi jembatan. Yang terkenal adalah jembatan gantung, tetapi juga memiliki elemen yang desain. Di sini ada jembatan seperti jembatan kabel. Jembatan kabel fungsinya untuk yang digunakan jarak hingga lebih panjang daripada jembatan cantilever. Nah, di sini juga ada berdasarkan bahan, yaitu jembatan kayu. Di sini ada gambaran yaitu menggunakan jembatan kayu, dan ada juga jembatan beton ya. Jembatan beton ini gunakan yaitu bahan beton untuk lebih kuat. Dan ada jembatan batu di gambaran ini, juga ada jembatan baja ya, menggunakan baja. Dan yang tiga, komponen jembatan. Yang satu, struktur jembatan atas. Struktur jembatan atas merupakan bagian-bagian jembatan yang memindahkan beban lantai jembatan ke elektrikan dari arah horizontal. Yang kemudian A, yaitu gelagar induk atau gelagar utama. Komponen ini merupakan suatu bagian struktur yang menahan beban langsung dari pelat lantai kendaraan. Komponen ini diletakkan memanjang dan arah jembatan atau tegak lurus aliran sungainya. Sini ada gelagar ya. Gelagar ini untuk penahan saat kendaraan, untuk saat pelat kendaraan tersebut. Nah, komponen ini memanjang dan tegak lurus dari sungai. Dan B, gelagar melintang atau diafragma. Komponen ini berfungsi meningkatkan beberapa balok gelagar induk agar menjadi suatu kesatuan supaya tidak menjadi pergeseran atau antar gelagar induk. Komponen ini terletak melintang arah jembatan yang mengakibatkan balok-balok gelagar induk. Ini gelagar ini supaya tidak ada antara pergeseran ya, supaya lebih kuat dalam keinginan yaitu melintang. Kemudian ada pelat. Pelat rantai jembatan berfungsi sebagai penahan lapisan kekerasan yang cukup menahan langsung beban melintas melalui jembatan. Kemudian merupakan komponen penahan satu beban yang langsung dan distribusi secara merata seluruh lantai. Yang D, peletakan antar atau andas. Komponen ini tidak ini terletak mampu untuk mengikut momen dan pilar yang berfungsi menyalurkan sebuah beban langsung jembatan dan juga diteruskan. Nah, di sini ada pelat ya, gambarannya itu ada juga agar tidak terjadi kerusakan antara jalan dan jembatan, pelat lantai jembatan. Juga ada struktur bawah jembatan ya, ada yaitu merupakan bagian jembatan yang jenis beban yang sama memberikan jenis-jenis yang sama, atau juga dapat disebut struktur langsung diberikan di atas dasar tanah. Itu ada fondasi, merupakan dalam penerimaan beban yang bekerja pada fondasi di bawah dasar. Dan ada argumen terletak pada ujung jembatan, fungsinya sebagai penahan tanah dan menahan beban bagian longgar induk. Dan ada pilar bentuk arus menimbulkan pola
pergerakan aliran sungai sehingga dapat merencananya. Selain itu pertimbangkan dari segi kekuatan dan juga memungkinkan masalah keimanan. Dalam segi jumlah pun bermacam-macam tergantung dari jarak bantangan yang tersedia, keadaan terbukti sungai dan nah di sini ada gambaran dari jembatan pilar untuk mempertimbangkan aliran dan untuk mempertimbangkan segi kekuatan terhadap jembatan. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang tidak benar dan saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.